الواحد القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار مقور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah, taman-taman surga, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh yang penuh rahmat ini kita sudah diberikan guyuran hujan sejak semalam. Mudah-mudahan hujan yang membawa rahmat, mendatangkan manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Pada subuh ini kita masih diizinkan untuk hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur aw ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita pada subuh ini berada di tempat yang terbaik ini, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Dan kita berada di dalamnya, mudah-mudahan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita, terlahir dari hati kita yang paling dalam kepada Nabi kita alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Nah, mudah-mudahan dengannya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat dan salam kita, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku sekali, Allah balas dengan salawat 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah ampunan dan rahmatnya untuk kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam waktu yang mudah-mudahan tidak lama, kita kembali bersama di subuh ini masih tentang Nabi SAW dan sunnahnya. Kenapa mereka membenci Nabi SAW? Kenapa mereka membenci Nabi SAW?
Apakah karena mereka tidak mengenalnya? Apakah karena mereka tidak mengetahui kebaikan dan sifat-sifat yang mulianya? Apakah mereka sebelumnya tidak menunggu-nunggu kedatangannya? Sekilas akan kita lihat. Pertama, memang pergolakan dan perselisihan, pertentangan antara al-haq dengan yang batil itu tak akan pernah berhenti selama belum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya keputusan. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Bahkan hari kiamat pun kita masih berbantah nanti di hadapan Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Hari itu orang-orang yang akrab bersahabat selama di dunia, mereka akan menjadi musuh bagi sebagiannya. Sebagian mereka musuh bagi sebagian. Konco-konco di dunia ini yang kita bersatu dan bersamanya, baik disatukan oleh kepentingan bisnis, disatukan oleh kepentingan politik, disatukan oleh kepentingan sosial, disatukan oleh kepentingan komunitas. Komunitas banyak kan? Ada komunitas penari lintas misalnya, ada komunitas itiak pulang dan sebagainya. Apa Pak? Itiak pulang patang dan sebagainya. Apapun komunitas yang menyatukan kita di dunia ini, atau mungkin persatuan remaja masjid sekalipun, ya kan? Atau persatuan pengurus masjid misalnya se-kabupaten atau se-kota Pekanbaru misalnya, apapun yang menyatukan kita, bisa-bisa di akhirat nanti menjadi musuh sesama kita, kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau di dalam komunitasnya, di dalam kepentingan, dalam kemaslahatan yang dia cari itu adalah takwa, berjalan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inginkan, sesuai dengan syariat yang telah digariskan, insyaallah di atas takwa, maka di akhirat saling mendukung. Makanya orang-orang yang bersama di dunia, yang misalnya bahkan yang ngaji seperti ini, berkumpul dalam pengajian-pengajian, yang sudah saling mengenal karena selalu bersama, di akhirat nanti saling mencari. Kalau ada yang belum atau terlambat masuk surga dan kita sudah masuk surga, maka diizinkan Allah memberikan syafaat. Karena apa? Ngaji di atas ketakwaan, insyaallah taala. Kan ada yang niatnya pergi berbantah sini kan? Niatnya adalah mendengarkan apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang dia larang, dan niat kita ingin mengikuti dan menghindari yang dilarangnya. Betul? Atau ada niat lain? Awas nanti saya catat kesalahan-kesalahan ustaz. Kalau itu niatnya sekarang dirubah saja, nanti jadi musuh kita di akhirat. Ya, jadi musuh di akhirat nanti. Tapi kalau niatnya mencari pelajaran, mencari ketakwaan, maka kita akan bersahabat dari sini sampai ke akhirat. Ma'asyar muslimin wa ma'asyar muslimat dirahmati Allah. Sudah merupakan sunnatullah bahwa antara hak dengan batil itu sulit untuk berdamai. Tidak bisa dipersatukan. Walaupun zahirnya dunia bisa disatukan, tapi di akhirat otomatis wamtazul yawma ayyuhal, ada apa lagi ya, surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun,
Kaum pendosa hari ini di sini di dunia ini masih bisa bersembunyi, masih bisa berkamuflase, masih bisa membuat alibi, masih bisa bikin modus. Tujuannya untuk dapat keuntungan pribadi, tapi atas nama kepentingan rakyat dan masyarakat bisa. Orang bisa berkamuflase, bikin modus, bisa kan? Ya, alasannya pergi ke masjid, rupanya sampai di tempat berjudi. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi di akhirat la wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sekarang berpisahlah kalian hai orang-orang pendosa dari barisan orang-orang yang bertakwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi selain beliau alaihi wassalam memang sudah merupakan sunnatullah dibenci dan dimusuhi. Dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dalam banyak ayat disebutkan, di antaranya adalah yang secara sharih Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan mengatakan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Seperti itulah telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh. Allah. Nabi disebutkan kepadanya, kamu tuh hai nabi pasti punya musuh. Sudah ingat kan? Tapi musuhnya siapa? Minal mujrimin, dari kaum pendosa. Ya, kaum pendosa. Kalau kaum pendosa dalam Al-Quran itu maksudnya adalah orang-orang penentang agama Islam. Orang-orang non. Tidak boleh bilang kafir. Orang-orang non. Kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah sebab apa? Mereka berdosa. Mereka asalnya saja tidak beriman pada Allah. Maka sebesar apapun kebaikan seseorang, kalau tidak beriman kepada Allah, dia pendosa. Betul? Pendosa. Sebab kebaikannya yang sedikit itu tak ada artinya dengan kekufurannya yang besar itu. Makanya kalau ada yang mengatakan orang kafir itu ada yang baik, orang Islam itu banyak yang jelek. Mau tuan-tuan terima? Orang kafir yang tidak korupsi lebih baik daripada orang Islam yang korupsi. Ini bunyinya bagus ini, tapi menipu. Tidak ada orang kafir dan Islam tidak bisa dibandingkan. Orang Islam dan kafir tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau orang Islam yang korupsi dengan orang Islam yang tidak korupsi, mana yang baik? Yang korupsi lebih baik. Iya. Sebabnya yang korupsi bikin kita muhasabah terus kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak bisa dibandingkan kafir dengan muslim, tidak. Bahwa orang kafir itu mujrim, adalah pendosa besar. Karena dosa kafir, dosa syirik, dosa munafik tidak bisa ditutupi dengan apapun. Tidak bisa ditutupi dengan apapun kebaikan. Makanya pada hari akhirat orang-orang kafir itu berkeinginan untuk menebus dosa kafirnya dengan bumi dan seisinya. Matu qabila minhum, tidak diterima. Sebaliknya orang muslim walaupun datang dengan dosa sepenuh bumi ini, tapi tak syirik kepada Allah, Allah berikan ampunan sebesar itu pula. Allah. Maka beruntung kita jadi orang Islam. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang belum segera masuk Islam. Sebab dosa-dosa sebesar apapun dengan Islam bisa
ampuni. Tapi kebaikan sebesar apapun dengan kekufuran tak bisa berarti. Jelas? Maka beruntung kita, Syekh. Ya. Walaupun mohon maaf juga umat Islam masih banyak yang mirip-mirip orang. Ya, perangainya bahkan lebih dahsyat dari orang, tapi dia tetap lebih baik dari orang kafir. Takut Bapak berkeyakinan seperti ini? Takut. Mereka juga berkeyakinan seperti itu kok. Bahwa mereka katakan orang-orang Islam itu pengacau. Kan begitu katanya. Orang Islam itu sumber petaka. Betul gitu katanya. Orang Islam itu sumber krisis. Itu kan. Orang miskin Islam itu miskin-miskin. Orang Islam bodoh-bodoh. Silakan aja, kita juga tidak terpengaruh kan. Betul kan? Lebih sering kita yang dikatakan seperti itu. Orang Islam itu orangnya apa namanya? Terbelakang ya. Kolot gitu. Lebay, lebay ini baru keluar sekarang istilah lebay kan. Orang Islam itu perlu pencerahan. Nah, kita dibilang macam-macam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah yang menyebut mereka aduan minal mujrimin, dan cukuplah Allah sebagai pemberi hidayah kita, dan cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukup Allah pemberi hidayah dan jadi penolong. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian pula telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh berupa syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan bukan nama. Syaitan itu sifat. Sehingga ada dari kalangan jin, ada kalangan manusia. Syaitan itu aslinya adalah menampakkan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Jadi bisa kerjanya merubah-rubah. Maka kalau ada orang yang menggambarkan yang baik itu buruk, yang buruk itu baik, berarti dia syaitan. Walaupun dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu sifat, bukan nama. Bukan nama. Makanya Allah sebutkan syayatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan lebih dulu manusia rupanya. Manusia lebih dahsyat syaitannya daripada jin kayaknya. Ya Pak. Jadi syaitan itu syaitana yusyaitinu syaitanan atau syaitanatan, fahuwa syaitan, artinya orang-orang yang membolak-balik kenyataan. Berarti kalau gitu syaitan pendusta atau orang yang suka benar? Pendusta ya. Jadi hukum dasarnya syaitan itu pendusta, membolak-balik kenyataan, menipu. Allah musta'an. Apa itu? Nah, coba lihat sifat dasarnya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Masing-masing dari sama syaitan itu memberikan, mewahyukan, memberikan, membisikkan apa? Ghurura. Yaitu tipu daya. Jadi mereka saling mengatakan, kamu gimana dengan Islam di sana? Oh, di sana Islamnya radikal agi, begini cara penangkalannya. Dan sebagai hentikan seluruh kajian misalnya. Ini setan enggak? Setan enggak? Setan. Asal ada orang menyerukan kepada kebaikan, dia mencari jalan untuk menghentikan. Ini namanya syaitan. Untuk itu dia bisa memfitnah. Untuk itu dia bisa memfitnah, mengadu domba antara kaum muslimin. Ini syaitan. Yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu kata-kata yang dihiasi. Jadi memang perkataan kalau dihiasi orang jadi percaya. Sehingga disebutlah kebaikan-kebaikan itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Orang-orang yang mau istiqamah, misalnya dalam beragama, ikut Nabi apa adanya, dianggap ini orang-orang bibit radikalisme. Sebab apa?
Sebab apa? Dia nak ikut seperti apa Nabi SAW. Dia anggap sebagai bibit radikal. Apa sebab? Oh, mereka aja yang benar, yang lain tak boleh benar. Subhanallah. Ada yang bilang gitu, yang lain tak boleh benar. Ini hanya zukhrufal qawli ghurura. Dan ini yang didekatkan ke Nabi SAW dulu. Bahwa mereka mengatakan Nabi itu sahirun, tukang sihir. Padahal mereka tahu sesungguhnya Nabi bukan sihir. Karena mereka ahli sihir, tahu mereka yang sihir itu yang mana. Tapi tetap menuduh Nabi sahirun. Tapi alhamdulillah, apapun makar yang dikatakan oleh orang-orang itu kembali ke mereka sendiri. Bagi orang yang Allah ingin berikan hidayah, maka akhirnya mereka sendiri yang menerima keburukannya. Dulu ketika orang-orang Quraisy memprovokasi, melakukan propaganda melawan Nabi SAW, dia katakan setiap orang-orang yang datang ke Mekah, khususnya para pemuka dan pembesar di sukunya, di kabilah, hati-hati sekarang ya, di Mekah ini sudah tidak aman. Loh, kenapa? Di sini sudah ada seorang pengacau, pemecah belah umat. Ya, bahasa itu yang sampaikan ke Nabi oleh orang Quraisy dulu. Pemecah belah umat. Artinya pemecah belah masyarakat. Ya, Nabi dituduh menceraikan suami dari istrinya, membuat anak melawan pada orang tuanya. Walaupun Nabi tak pernah suruh durhaka, tapi bagi mereka orang tuanya perintahkan kamu jangan ikut Muhammad, saya tetap ikut. Dianggap itu durhaka. Betul kan? Betul tak? Sekarang orang tua kita ikut ngaji misalnya, dilarang oleh orang tua kita. Kamu ngaji jadi orang alim nanti, lu jangan durhaka ya sama orang tua. Ada gitu tak? Ada enggak orang tua yang melarang anaknya ngaji seperti itu? Banyak. Tonton kan anda pernah dengar aja, banyak konsultasi dengan saya. Ustaz, saya nak ngaji Ustaz, cuma orang tua saya ancam saya, kalau kau ngaji dengan dasman kau anak durhaka katanya. Nah, gimana Pak? Masih ada di mana-mana pun, khususnya mereka yang tak pernah mendekati rumah Allah ini. Dilihatnya anaknya dah mulai ngaji, ketika asyik makan misalnya dengar azan dia cepat-cepat nak ke masjid. Nah, ini anak bibit radikal ini. Sebab dia dengar dari bahasa media, ciri radikal itu anak muda dengar azan langsung ke masjid. Orang tak pernah ngaji diberikan isu seperti ini, masuk dia. Ini anak saya dah mulai berubah. Kemudian ada anak gadisnya, kalau datang tamu laki-laki dia tidak mau menyambut. Padahal orang tua kita ingin anaknya, apalagi kalau cantik, ya. Tu sambut tamu, anak muda tu kamu yang sambut katanya. Auzubillah. Ketika anak gadisnya tidak mau lagi, kalau datang tamu yang laki-laki cepat-cepat ambil jilbab, ini sudah bibit radikal ini. Apalagi tidak mau pula salaman laki-laki lah, isu lagi kaum muslimin dan muslimat. Itu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu sebagian yang Allah inginkan pintu hidayah baginya, Allah mudahkan. Seperti Amr bin Tufail Ad-Dawsi, dia pemuka Bani Daus. Ketika datang ke Mekah, disampaikan pemuka Quraisy isu yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa katanya? Akhirnya dia ikuti saran orang Quraisy. Ditutupilah telinganya dengan kapas. Untuk kapas tidak dikasih semen. Sempat tanah liat jadi permainan pekaknya. Ditutup dengan kapas. Tapi kalau telinga tertutup, berjalan tak dengar apa-apanya man. Awak datang ke Mekah ni kan nak menikmati apa yang ada di Mekah. Tiba-tiba telinga tertutup, nyaman. Coba dulu sehari nanti tutup telinga bapak, tak dengar apa-apa, nyaman. Coba sekarang tutup, tak nyaman.
Akhirnya dia berjalan, dia tidak tahu informasi. Dia kan kepala suku. Orang yang perlu banyak informasi yang harus disampaikan. Iya kan? Akhirnya dia bilang, ini tidak benar ini. Andainya dia belum beriman pada Nabi waktu itu. Andainya Muhammad itu tukang sihir, saya jago sihir. Karena rata-rata kepala suku dulu harus pandai berdukun. Soalnya kepala suku yang lain juga ahli. Tidak mungkin tidak pandai. Kalau mereka tukang tenung harus pandai. Syair harus pandai. Kalau Muhammad itu penyair, saya hafal syair-syair jahiliyah semuanya. Kalau orang dah hafal syair, tahu dia bedakan mana yang syair, mana yang syair ya. Mana yang syair yaitu syair, tahu syair ya. Di mana yang syair dengan mad yaitu gandum, tahu dia bedanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya dia buka. Kalau dia pendusta, ya saya paham kok ciri-ciri orang berdusta, karena orang Arab dulu tuh tidak suka berdusta. Jadi siapa pendusta langsung nampak. Kalau kita karena banyak yang berdusta, sehingga susah dideteksi. Memang ahli. Sehari ini gaya dusta, besok ini gaya dustanya. Ya tak? Kalau orang Arab dulu tidak. Apalagi kalau nak jadi pemimpin masyarakat, pantang berdusta. Tidak ada ceritanya. Sebab wajib jujur kalau jadi pemerintah. Jadi orang jahiliyah tahu bahwa menjadi pemerintah itu wajib jujur. Kalau sekarang Masya Allah tak tahu saya. Masuk syarat jujur tak? Ada tulisannya. Tulisannya ada. Jurdil, jujur dan adil. Jadi tulisannya ada. Nah, kenyataannya wallahu a'lam. Iya Pak ya. Tulisan kan ada kan? Nah, tapi aslinya wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kalau Arab tidak. Oleh sebab itu mereka punya semboyan hidup, falsafah hidupnya tidak tanggung-tanggung. Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu orang pemberani pengecut. Pemberani. Orang pemberani jujur biasanya apa tidak jujur? Berani karena benar. Takut karena salah. Jadi orang-orang pemberani ini suka benar. Bukti sejarahnya banyak. Saya tidak masuk ke sini, nanti panjang lagi cerita kita. Kita belum, ini masih mukaddimah ini. Masih mukaddimah. Karena diminta tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Masih mukaddimah, Pak. Itulah masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, siapa yang nak tahu nanti dengarkan ceramah saya yang lain tentang kejujuran orang Arab. Akhlaknya orang Arab itu jujur. Jujur, berani, pemurah itu sekawan. Penipu, penakut, kedekut itu sekawan pula. Jalan dah. Makanya doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Subhanallah. Ada apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Kan kawan-kawan semua tu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ham, yaitu galau. Galau ujungnya apa? Gundah gulana wal hazan. Berkawan dia kan? Gundah gulana dengan galau sama? Baik. Wa minal ajzi wal kasal. Orang yang lemah azamnya, ajz, merasa tidak sanggup. Tolong beli ini, tidak bisa Pak. Tolong buat ini, oh saya tidak bisa. Kerjakan ini, saya tidak bisa. Apa ujungnya? Wal kasal, pemalas. Orang yang selalu merasa tidak mampu, tak akan mau mengerjakan. Iya. Asal disuruh, saya anulah, saya tidak pandai itu kan. Makanya minta perlindungan kepada Allah daripada merasa lemah, merasa tidak sanggup, dan dari kasal. Apa itu kasal? Malas. Wa minal jubni wal bukhl. Dari pengecut dan bakhil. Orang bakhil pasti pengecut. Orang pengecut pasti bakhil. Dan sebaliknya, para pemberani itu mesti pemurah.
Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam orang paling pemberani, sehingga dia dapat gelar orang paling pemurah. Kana Nabi sallallahu asja'an nas, kata Aisyah, kata para sahabat yang lain, Nabi itu orang paling pemberani. Maka riwayat lain mengatakan pula wa kana ajwadan nas, Nabi paling pemurah. Saya tidak mau bahas sampai di sini dulu. Ya, sampai di mana tadi? Nah, Amr bin Tufail Ad-Dawsi akhirnya dia buka. Dia buka ini. Subhanallah. Sekarang lapang. Dapat dia dengar. Dan salah satu yang sangat beruntung dia dengar adalah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidul Bani Adam, Sayyidul Bashar, orang termulia di permukaan bumi ini. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mendengar bacaan Nabi dengan hati yang jujur. Jujur dia, karena dia paham tadi katanya, kalau seandainya syair saya tahu, mantra saya hafal, apalagi orang dusta juga tahu dia ciri-cirinya. Akhirnya dia katakan, wallahi ma hadza min qaulil bashar, ini bukan perkataan manusia. Buktinya Al-Quran sampai hari ini tak bisa ditiru, karena dia perkataan Allah, sifat Allah. Maka sifat Allah tak bisa ditiru oleh makhluk. Jelas? Sedangkan hadis bisa ditiru? Bisa. Kenapa? Karena perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-hadis banyak yang ditiru orang, sehingga ada kumpulan hadis palsu. Betul kan? Padahal bahasa Arab hadis dengan bahasa Al-Quran sama enggak? Sama enggak? Ada yang bilang enggak? Hah? Sama. Artinya bahasa yang dipakai oleh Nabi adalah keedah dan gaya serta tingkat tinggi bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran. Enggak beda. Jelas Pak ya? Jadi bahasa ini walaupun wahyu yang Allah turunkan, Allah yang mengatakan, tapi tak keluar dari bahasa yang diketahui dan diucapkan oleh orang Arab. Dan Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Sampai imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan minal bashar yuhitu bi jami'il lughat lisanil Arab illa Nabi. Saya tidak tahu satupun anak manusia yang menguasai seluruh bahasa Arab itu kecuali Nabi. Maka Nabi tak ada salahnya dalam berbahasa. Tetapi kenapa perkataan Nabi bisa ditiru? Perkataan Allah tidak bisa ditiru, karena perkataan Allah adalah sifatnya, maka tidak bisa ditiru oleh manusia. Ya, kalau ada yang bilang Al-Quran ini bukan perkataan Allah, berarti dia keliru. Kalau bukan perkataan Allah bisa ditiru. Buktinya adalah perkataan Nabi alaihissalam, tidak ada bisa yang Nabi alaihissalam banyak ditiru orang, sedangkan Al-Quran sampai hari ini tidak ada yang bisa menirunya. Sebab apa? Karena dia kalamullah, perkataan Allah. Dicoba orang, Musailamah cobanya, ya dibuatnya ayat surat difda, surat kata tuh, surat kata. Kalau bahasa sekarang cebong ini. Untung tidak dipakai untuk kampanye sama orang. Allah musta'an. Jadi difda. Apa artinya kata? Apa artinya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dibuatnya akhirnya jadi cemoohan, karena tidak ada nilai sama sekali. Bahasa Arab betul,
Betul bahasa Arabnya. Di Arab nanti pakai bahasa Arab tidak ada salahnya. Cuma tidak ada nilainya. Cuma kalau Al-Quran, Al-Quran Karim, kaum muslimin dan muslim, alif lam mim, di situ aja sudah ada nilainya. Ya tak? Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang kalau disuruh antum baca seindah apapun syair yang dibuat oleh orang Arab, lalu dibacakan, dinyanyikan di masjid, misalnya dinyanyikan di surau, dinyanyikan di langgar, dinyanyikan di rumah, di mobil, takkan sebesar pengaruh kalau dinyanyikan atau dilagukan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa? Maka daripada kita menyanyi-nyanyi yang dikarang oleh manusia, yang belum tentu ada nilainya, belum tentu saya katakan, mungkin ada, tapi belum pasti. Lebih baik kita membaca Al-Quranul Karim yang nilainya satu hurufnya 10 kebaikan. Betul? Betul? Jadi kadang-kadang lisan kita kan lebih cenderung membaca, bukan dilarang ya, misalnya membaca syair-syair, menyanyikan nasyid-nasyid lebih sering daripada membaca Al-Quranul Karim. Ada yang apa syair enggak? Mustafa misalnya ya. Apa lagi? Saya tuh tak ada apal juga. Ada Maulana katanya ya. Subhanallah. Kita lebih nyaman mendengarkan itu. Bahkan tidak jarang masjid memutar lagu-lagu itu diiringi dengan musik-musiknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, akhirnya Amr bin Tufail membuka telinganya dan dia dengar Nabi SAW baca Al-Quran. Dan tentu saja tidak ada yang seindah bacaan Nabi SAW. Masuklah ke dalam hatinya. Karena dia berilmu tentang sihir, ini bukan sihir. Karena dia berilmu tentang pedukunan, ini bukan mantra, dukun. Karena dia berilmu tentang syair, dia hafal syair-syair dari zaman jahiliyah, maka dia tahu ini bukan jenis syair. Lalu apa ya Amr? In hada illa qaulu rabbil bashar. Ini pasti perkataan Allah yang menciptakan manusia. Maka dia bersyahadat kepada Nabi SAW dan pulang ke negerinya Daus. Satu hari itu 70 rumah masuk Islam. Jadi memang penting juga mendakwahi para petinggi ini. Kalau petinggi itu sudah masuk Islam, masuk iman, masuk kajian, maka insya Allah akan banyak yang terbawa olehnya. Apalagi kalau memang dia amanah dan jujur di depan rakyatnya. Misal, oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang nabi-nabi itu memang ditakdirkan Allah memiliki musuh-musuh. Nah, padahal kaum muslimin, Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 112, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Padahal kalau Allah berkehendak, orang kafir itu kan milik Allah juga. Sah? Orang kafir siapa yang ciptakannya? Allah juga. Hati mereka juga Allah yang bolak-balikkan. Tenaga mereka Allah juga yang berikan. Pikiran mereka Allah juga yang jalankan. Makanya Allah katakan, walau syaa rabbuk, kalau seandainya Rabbmu menginginkan, ma fa'alu, mereka tidak akan memusuhi Nabi SAW. Allah sayang sama nabinya kan? Allah sayang tak sama nabinya? Sayang? Tak sayang? Sayang. Masa kita bilang sama kita sayang sama nabi tak sayang? Subhanallah, tak adil nih kaum muslimin. Allah sayang sama nabinya, tapi kok dia biarkan hamba-hambanya yang kafir memusuhi nabinya? Kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan diujinya cinta kita. Bukankah Nabi Ibrahim dicintai Allah, disebut dengan Khalil
Halilullah. Taib. Tapi diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul kan? Bapak di mana tinggal, Pak? Lupa alamatnya. Di sini. Di kilo 4. Masya Allah. Kalau sempat Bapak dapat perintah misalnya. Ini percontohan aja. Tidak ada lagi wahyu turun kan. Disuruh meletakkan anak Bapak 2 hari saja. Di Rimbo Panjang. Dengan istri. Di tengah hutan Rimbo Panjang. Tidak usah jauh-jauh 2 kilo aja masuk ke dalam jadilah. Siap enggak? Enggak ada bekal, enggak ada makanan, enggak ada air. Nah, siap. Masih mikir jawab ini aja mikir, malah bikin contoh aja masih mikir. Nah. Iya kan masih mikir padahal jarak kilo 4 dengan Rimbo Panjang berapa kilometer cuma. Lagipun kalaupun istri tidak sabar nanti bisa keluar ke jalan besar minimal dapat nenas orang di situ kan apa dah? Ya tak? Air banyak, nenas banyak. Tidak sanggup kita. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina, tahu jarak Palestina Pak? Ke Makkah? Hah? Hanya 1.200 kilo. Dekat kan? Hanya 1.200. Kalau rupiah kan 1.200 sedikitnya. 1.200 kilo cuma. Di tempat tak ada orang, tak ada sumber air, tak ada penghidupan. Ini menyenangkan Nabi Ibrahim? Menyenangkan? Pak, menyenangkan? Enggak lah. Tapi katanya Allah cinta sama Nabi Ibrahim. Memang cinta itu pengorbanan Tuhan. Jadi kalau bapak dan ibu ingin mencintai sesama istri dan suami istri dengan suami, ya, jangan hanya manisnya terus yang mau, harus ada garamnya, biar sedap. Kamu katanya cinta, tapi hari ini tidak masak untuk saya. Ujian itu, ujian cinta. Kalau tidak teruji, ya Pak, kalau tidak teruji tidak ada bukti cintanya. Jelas? Ini ujian. Sekali-kali marah dia, itu ujian cinta. Maka Allah inginkan Nabi itu juga berjuang secara natural ya, secara fitrah manusia. Supaya nanti kita tidak protes Allah. Nabi memang beriman orang kan. Awak disuruh pergi kemana-mana untuk berdakwah misalnya kan. Nanti kita protes ke Allah SWT. Memang manusia ini suka protes memang. Akhirnya Allah jadikan nabi-nabi itu seperti manusia biasa dalam berdakwah. Bedanya hanya diberikan wahyu dan diberikan mukjizat. Diberi wahyu dan berikan mukjizat. Tapi merasakan sakit berdakwah mereka rasakan. Supaya kita tidak protes nanti. Ya Allah, kok saya ditolak dakwah saya? Padahal Nabi tidak pernah ditolak. Nah, protes lagi kita kan. Tapi ketika kita dakwahnya ditolak, difitnah, diintimidasi, dipersekusi, semua itu sudah ada pada Nabi alaihissalam. Nabi difitnah sudah ada. Bukan hanya dakwanya, keluarganya difitnah. Sah? Sampai orang-orang munafikin menfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri paling dikasih dan dicintai. Dituduh yang macam-macam. Sah? Dan pengikutnya hari ini masih menuduh itu, yaitu Syiah Rafidah. Ya kan munafikin kan? Mereka masuk Islam tapi pura-pura. Mereka ingin menghidupkan kembali warisan jahiliyah Bani Persia dulu, yang memang dulu didoakan Nabi SAW ketika Nabi mengirim surat kepada Kisra Persia, lalu dia robek-robek surat Nabi SAW, lalu katakan Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya, robek kerajaan mereka serobek-robeknya. Sampai kata Nabi SAW katakan, idza muzziqa Kisra fala Kisra ba'dah. Apabila sudah hancur Kisra, tak ada Kisra lagi selamanya. InsyaAllah sampai kiamat tidak ada.
Makanya lahirlah kaum munafikin yang berselimut cinta alul baiti Rasulullah SAW, padahal mereka ingin menggunting dalam lipatan, ingin meruntuhkan Islam atas nama Islam. Syiah Rafidhah. Karena Nabi sudah, mereka tahu tak akan ada lagi Kisra, tidak akan ada lagi kerajaan Persia itu kan tidak akan bangkit lagi. Sebab apa? Dia mencaci Nabi alaihissalam, merendahkan Nabi, suratnya dirobek, kemudian utusannya dibunuh. Padahal sudah merupakan hasil konvensi internasional masa itu bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Dan alhamdulillah itu ditakrir oleh Islam. Siapapun yang menjadi utusan haram dibunuh. Utusan tak boleh dibunuh. Jangankan dibunuh, disakiti aja tidak boleh. Tapi orang-orang kafir selalu melanggar ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah Nabi kita alaihissalatu wassalam juga diberikan Allah musuh-musuh. Supaya apa? Supaya kita hari ini tidak protes pada ilahi. Karena Allah katakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang suka berdebat, suka membantah. Maka Allah beri jawaban. Kalau kita sakit berkepanjangan misalnya, ya, maka Allah beri pula contoh Nabi yang telah sakit lama. Siapa Nabi yang sakit lama? Ayub berapa tahun? Awak pandemi 7 bulan dah boleh tak sabarnya? Ya sejak Maret kan? Maret, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, baru 8 bulan. Sudah mulai yang jengkel sama Allah Ta'ala. Kok lama sekali ini? Dah mulai kita bantah-bantah. Nabi Ayub hanya 6 bukan 6 bulan, 6 tahun sakitnya. Sakit luar biasa. Berbulan. Dan dia saksikan anak-anaknya mati berurutan di depan matanya. Tinggal lagi dia dengan istrinya. Allah. Kalau kita misalnya diuji dengan kehilangan anak yang meninggal di waktu kecil, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya semua yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Dan semua anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan itu pun hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, dia pun meninggal pula. Nah, awak mati satu orang, Masya Allah, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Saya sampai diuji begitu berat. Ya, Nabi SAW mungkin bukan karena salah. Allah ingin buktikan kamu benar-benar cinta sama Allah atau tidak. Kalau ternyata hanya nyanyian cinta yang biasa kita lakukan, ketika datang musibah yang sebenarnya Allah inginkan kita bersabar, kita tidak sabar. Berarti cinta kita hanya lagu saja. Makanya orang pendusta selalu dibilang belagu. Karena lagu itu tidak mewakili yang sesungguhnya. Walaupun sebagian lagu kan boleh saja kan. Melagukan Al-Quran kan boleh kan. Atau membacakan syair-syair pujian yang tidak berlebihan juga boleh. Ya, memuji Nabi SAW dengan syair-syair yang tidak berlebihan sih. Dan tidak mengandung maksiat di dalamnya. Di antara maksiat adalah melakukannya dengan diiringi musik rap misalnya. Atau apa lagi? Aliran-aliran musik. Saya aliran agama yang saya paham. Aliran musik saya tidak begitu paham. Dangdut. Nah, misalnya salawat dangdut misalnya kan. Apa lagi? Ayo Pak. Kaum muslimin dan muslimat, jangan. Selawat itu ibadah, bukan menyenangkan diri, bukan hiburan. Jelas? Puji-pujian kepada Nabi itu adalah mencari pahala, bukan buat kemaksiatan.
Makanya berapa banyak orang demi cinta mengorbankan cinta. Dia karena alasan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengorbankan cintanya pada Nabi alaihi salatu wasallam, itu dengan melanggar apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi melarang kita berlebihan dalam menyikapi Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh memuji Nabi berlebihan sampai mengatakan bahwa Nabi mengetahui yang gaib, ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Auzubillah. Ini berlebihan. Ini sama dengan menyekutukan Nabi dengan Allah Subhanahu. Ini dilarang Nabi. Nabi lebih mencintai kita menegakkan ajarannya daripada sekedar memuji-muji namanya. Betul, memuji Nabi memang termasuk ta'zim kepadanya. Tetapi yang lebih dia cintai adalah meninggikan dan menta'zim ajarannya. Lebih daripada itu. Karena Nabi dimusuhi karena kebaikan akhlaknya atau karena kebaikan sunnahnya. Nabi dimusuhi karena ajarannya, bukan karena dia, bukan karena akhlaknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa Nabi dimusuhi oleh mereka? Bukankah mereka sudah kenal mereka? Apakah mereka tidak mengenal Nabi? Kenal. Orang Yahudi kan lama tersesat di Gunung Sinai. Kemudian mereka ke Palestina. Kemudian mereka membaca dalam Taurat yang mereka miliki. Demikian juga orang Nasrani dalam Al-Injil. Bahwa Isa alaihissalam telah mengabarkan kepada mereka akan datang seorang Nabi penutup, Nabi terakhir, namanya Ahmad, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi mereka berharap, karena dikatakan dalam kitab mereka bahwa Nabi ini akan Allah berikan kemenangan sampai ke seluruh dunia, akan menguasai ajarannya, akan menguasai dunia. Ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan lebih detail tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang katakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Alkitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi mereka, segolongan mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tak tahu. Orang Yahudi dulu pindah ke Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Kenapa mereka pindah ke Madinah? Sebab di dalam Taurat itu disebutkan Nabi itu lahir di daerah pegunungan Faran, yaitu kegunungan yang tandus, dan itu adanya di Jazirah Arab. Dan bahwa Nabi itu akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak kurmanya dan tanahnya payau. Juga disebutkan cirinya. Akhirnya orang Yahudi itu kan ahli penelitian. Harus diakui. Penelitian orang-orang Israel, ya, orang Israel kan sedikit tuh. Itu sebanding dengan penelitian seluruh negara Arab. Ini penelitian, bukan ilmu. Beda penelitian dengan ilmu. Kalau ilmu enggak. Penelitian, hasil penelitian. Mereka mencari tahu ilmu-ilmu dunia ini. Penelitian mereka. Itu sebanding dengan penelitian di seluruh negara Arab. Dan orang Bani Israel, Allah berikan kecerdasan luar biasa.
Ternyata cerdas tidak menjamin dapat hidayah. Orang cerdas tak mesti berilmu, dan orang berilmu pasti cerdas. Ya, orang cerdas baru berilmu setelah menuntut ilmu. Kalau hanya sekedar berpikir, hanya melahirkan wawasan pikiran, itu bukan ilmu. Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dituntut, bukan dengan memikirkan sendiri. Makanya bahkan membaca kitab sendiri kita baca kitab akan lebih banyak salah daripada benarnya. Para ulama kita menyebutkan man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu aktsaru min sawabi. Siapa yang hanya berguru pada kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Maka kalau ada yang mengatakan zaman sekarang sudah canggih, kita bisa akses di Google, antum nanti ilmunya ilmu Google. Ilmu Google. Gimana ilmu Google? Hah? Pandai dia? Bawa bahasa Ocu tak pandai lagi dia. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Habis baterai, habis. Google tak punya pemahaman. Dia hanya penyampai data. Data yang mentah bisa dipahami. Ibaratnya kue, ini tepungnya, ini garamnya, ini telurnya, ini krim sodanya, ini sebagainya, bisa langsung dimakan? Bisa dimakan? Bisa kok. Masa tepung tidak bisa dimakan? Tapi muntahan tuh. Garam bisa langsung dimakan? Bisa. Cuman naik darah tuh. Ya tak? Minyak bisa dimakan? Bisa. Cuman antum tersedak nanti. Betul tak? Telur buka bisa langsung dimakan? Bisa, tapi muntah tuh. Jadi kalau antum ambil ilmu langsung dari Google, muntah-muntah nanti. Tidak bisa. Maka harus diolah oleh orang yang berilmu. Makanya mesti belajar dengan guru. Makanya menghadiri majelis-majelis ilmu, baik formal maupun informal, itu wajib. Talabul ilmi faridah. Nah, kembali kepada orang Yahudi tadi, mereka orang peneliti, cuman mereka tidak berilmu. Ini mungkin susah didudukkan masalah ini ya. Penelitian ya sama kalau kita nak tahu misalnya Ka'bah, langsung ke Ka'bah, tengok Ka'bah itu hitam dan sebagainya. Tapi apakah kita dengan itu menjadi ulama? Jadi alim kita? Enggak. Orang nak tahu ikan kopi enggak bertulang seperti apa? Kan dengar ya, udah mulai masyhur kan kopi enggak bertulang. Ikan banyak tulang tapi pas dimasak enggak ada tulangnya lagi. Kalau nak tahu pergi ke kuah. Ini pengetahuan namanya. Ini adalah hasil penelitian dan melihat langsung. Tapi akan sudah menjadi ulama perikanan itu enggak? Langsung jadi ulama perikanan? Enggak. Enggak bisa sebut ahli perikanan kita. Walaupun bapak tukang pancing tiap hari. Jelas? Enggak menjadikan kita seorang ilmuwan keperikanan. Sampai masuk dulu fakultas perikanan, belajar pada para ahlinya. Jelas enggak? Jelas? Misalnya antum nak tahu pembangunan yang kokoh, pergi ke tembok Cina misalnya ya. Terus bisa langsung jadi ahli bangunan? Enggak, walaupun sudah tahu begini modelnya. Jelas? Inilah modelnya Syekh Google itu. Dia hanya menyampaikan data dan harus diolah oleh ahlinya. Tidak semua orang bisa ngolah kue jadi kue. Ya kadang-kadang dicoba-coba jadi godok dia. Ya godok ndak balado. Kalau godok balado ndak lemak juga kan, ini godok ndak balado. Kebanyakan garam pula. Ya ndak. Jadi ilmu itu memang harus dituntut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Yahudi paham dan tahu, bahkan diutus seorang nabi. Di mana? Ini tempatnya, ini namanya, ini orangnya. Cuman mereka masih berharap itu dari keturunan Bani Israel. Orang Yahudi itu rasis rupanya. Sampai sekarang orang Yahudi itu tak menerima dalam agamanya kecuali bangsanya sendiri. Sebab kita yang selain bangsa Yahudi dianggap kaum Umamiyin yang diciptakan untuk melayani orang-orang Yahudi. Kita lebih daripada hamba sahaya bagi mereka.
Maka bagi mereka membunuh orang-orang Islam pada khususnya, karena memang yang menjadi penghalang mereka itu musuh bebuyutannya adalah umat Islam. Yang lain-lain bisa diatur sama mereka, tapi umat Islam agak tongkau dikit dalam tanda petik. Sebab apa? Karena kita punya ilmu tentang orang Yahudi itu dari Allah SWT, kaum yang tidak pernah mau mengikuti kebenaran walaupun sudah di depan matanya. Ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, lalu dia minta ke Nabi, tolong jangan diumumkan dulu kepada orang Yahudi sampai mereka bertemu dengan Nabi SAW. Dan Abdullah bin Salam suruh ngumpet dulu ya, ngumpet dulu. Lalu ditanya oleh Nabi kepada orang Yahudi tadi tentang Abdullah bin Salam, bagaimana orangnya? Oh, dia orang terbaik di kalangan kami. Bagaimana dengan pengetahuan? Oh, dia orang paling cerdas di antara kami. Ada enggak catatan track recordnya yang tidak baik? Oh, dia enggak ada. Dia adalah orang terbaik di antara kami. Lalu kata Nabi, kalau begitu menurut kalian, bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Oh, enggak mungkin kata mereka. Enggak mungkin. Akhirnya baru keluar Abdullah bin Salam, itu sangat mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu keluar lagi, ini orang jahat di kalangan kami, orang yang paling bodoh di antara kami. Subhanallah, langsung gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dah hitung detik saja berubah. Ini anak penghulu kami. Memang ayahnya penghulu Bani Yahudi, pemimpin Yahudi ayahnya. Ayahnya Abdullah bin Salam itu adalah pemimpin Yahudi. Ini anak pemimpin kami, Sayyiduna, Ibnu Sayyidina. Terus orang yang kami harapkan dan seterusnya. Setelah dia keluar masuk Islam, ini orang orang yang paling bodoh di antara kami, orang yang paling jahat, orang yang tak pernah buat kebaikan bagi bangsanya negaranya. Betul ya? Jadi banyak orang yang ketika prestasi duniawinya hebat disanjung-sanjung, tapi ketika mulai berprestasi di bidang akhiratnya mulai dihentakkan. Demikian semua Nabi alaihi wassalam, para Nabi dulu juga seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih kuat. Nah, yang muda-muda, saya nanya yang tua-tua. Kaum muslimin. Ya Pak ya, yang muda-muda tentu masih katanya, masih pinggangnya masih kokoh gitu ya Pak. Awak yang tua-tua ni Pak ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, demikian juga Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita mendengar orang-orang membenci Nabi SAW, itu adalah fitrah. Tetapi kita tentu saja wajib membela Nabi SAW dengan segala kemampuan yang kita miliki. Segala kemampuan yang kita miliki. Minimal dalam hati kita wajib membenci setiap yang dibenci oleh Nabi SAW, dan membenci orang-orang yang membenci Nabi SAW. Ternyata negeri tempat lahirnya demokrasi sangat tidak demokrasi. Kebohongan memang, ini produk manusia. Ternyata negeri yang melahirkan banyak pemikir, yaitu Yunani, kan tempat lahirnya Aristoteles kan? Ya, yang dianggap sebagai bapak pemikir dunia, ternyata juga gagal memajukan dan mengelola negaranya. Oleh sebab itu, saatnya umat Islam untuk mengandalkan agama Islam, ilmu yang Allah turunkan. Karena semua produk manusia itu ternyata tidak bisa mengurus seluruh manusia. Seperti tadi juga, ketika ditanya sebelum Islamnya, katanya bagus. Setelah Islam jadi tidak bagus. Padahal substansi masalahnya sama. Kok bisa berubah dalam hitungan itu? Sama juga dengan Macron itu ya. Ketika dia bikin
atau membela pembuat karikatur tentang Nabi yang menghina Nabi SAW, dia membelanya mati-matian dengan nama kebebasan berekspresi. Lalu ketika Presiden Brazil membuat istrinya mirip Bowo, atau Bowo, kera, monyet, dia marah besar. Subhanallah. Istri Anda yang mungkin jadi bahan neraka kalau tidak tobat sebelum meninggal, tidak masuk Islam sebelum meninggal, jadi bahan api neraka, dibuat seperti monyet, Anda marah. Tapi ketika Nabi SAW yang membuka pertama pintu surga, Anda cela, Anda katakan kebebasan ekspresi. Ayo, di mana demokrasi Anda itu? Demokrasi itu. Kan Perancis kan tempat lahirnya teori demokrasi. Siapa penemunya sih? Montesquieu ya. Dengan gilo-gilo. Galilei gilo-gilo. Iya itu bacanya Pak. Galilei gilo-gilo ya. Coba baca yang betul ya Ustaz. Saya tidak pandai bahasa. Galilei gilo-gilo. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita kan sudah mempertuhankan demokrasi itu kan. Siapa yang tidak mau demokrasi berarti kafir. Itu ya. Allah musta'an. Ternyata tempat lahirnya demokrasi sendiri tak bisa menerapkan demokrasi itu. Oleh itu, banggalah kita dengan apa yang Allah turunkan langsung produk atas. Produk yang berkualitas, bukan produk dunia yang rendah. Jadi standarnya standar langit, bukan lagi standar bumi. Standar yang dibuat oleh Al-Khaliq, yang pencipta, bukan standar yang dibuat oleh makhluk yang dicipta. Maka banggalah dengan Islam yang Allah berikan ini. Mari kita mulai dari diri sendiri, mencintai Nabi SAW, bukan hanya mencintai fisiknya. Karena fisik yang dicintai tidak membuat Abu Lahab keluar dari neraka. Walaupun ada yang mengatakan diringankan azabnya, tapi berdasarkan riwayat yang lemah dan tidak sahih. Bahwa diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dia mendengar sebagian alu Abi Lahab, keluarga Abu Lahab bermimpi bahwasanya Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari kelahiran Nabi. Nabi lahir hari Senin, tanggal berapa? Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang pasti 12 itu tanggal wafatnya. 12 Rabiul Awal yang pasti itu ada tanggal wafatnya. Sedangkan tanggal lahirnya tak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Karena orang dulu hanya menyebutnya lahir tahun gajah. Tahun gajah. Waktu itu dinas pencatatan sipil belum ada. Jadi tidak. Dan kedua, bagi mereka kelahiran itu tidak berarti apa-apa. Tanggal lahir tidak guna bagi mereka. Yang berguna itu adalah syariatnya. Makanya Abu Lahab dikatakan dalam itu mimpi bahwa setiap hari Senin diringankan azabnya. Pertama, riwayat ini lemah, mursal, terputus sanadnya. Kalau terputus bisa dipakai untuk ngikat. Kalau putih bisa pakai ngobek. Tidak bisa. Maka lemah dalilnya. Yang kedua, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Hadis saja, kalau bertentangan dengan Al-Quran, mana yang kuat? Mana yang kuat, Al-Quran dan hadis? Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya, tidak berguna baginya hartanya dan amalannya. Maka sabtu amalannya, apa yang dia usahakan.
Di sini katanya bermanfaat bahwa dia diberikan syafaat, ringankan azabnya setiap hari Senin. Itu bunyi mimpinya. Kenapa? Karena dia bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merdekakan Thuwaibah, hamba sahayanya yang juga menjadi ibu susuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat bertentangan langsung dengan ayat Al-Qur'an. Sudahlah lemah dan bertentangan pula dengan Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga, yang masyhur mendapatkan syafaat dari Nabi itu diringankan azabnya hanyalah Abu Talib. Andainya Abu Lahab seperti itu, pasti riwayatkan pula dalam riwayat yang masyhur. Jadi berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan riwayat yang masyhur. Oleh sebab itu, maka ini tidak bisa dijadikan landasan untuk mengangkat Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu sudah dijatuhkan oleh dirinya, kemudian Allah hukum tak berguna apapun yang dia lakukan. Termasuk bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak bergembira dengan kenabiannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal dakwah jahar dikumandangkan Nabi alaihi salatu wasallam di atas bukit Marwah, maka yang pertama menentang adalah Abu Lahab. Ya, paman sendiri yang menentang, tambah membuat orang semakin garang. Ya, sebab dulu orang jahiliyah itu kaum muslimin, walaupun tak sependapat tapi kaumnya diganggu, dia maju. Ini enggak, dia yang menjadi musuh bagi keponakan sendiri. Berarti jahiliyahnya saya sudah hilang lagi dah. Ya, kejahiliaan lebih jahiliyah lagi. Dulu orang jahiliyah, orang Arab itu pantang anggota sukunya diganggu. Walaupun dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi Abu Lahab melanggar kebiasaan itu. Jadi tradisi turun-temurun pun dia langgar, dan lebih besar adalah melanggar apa yang Allah perintahkan. Oleh itu maka Allah kutuk dia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya harta bendanya yang banyak dan tidak pula amalan yang dia lakukan, termasuk yang tadi diriwayatkan dengan riwayat yang dhaif tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga cinta kita kepada Nabi bukan hanya sekedar lagu, ya, walaupun tidak dilarang berlagu ya, tapi jangan jadi pelagu. Ya, belagu-belagu itu banyak dustanya. Tapi jadilah pecinta sejati yang penuh atau sepenuh hati, yang kata pepatah, karena mata buta, karena hati mati. Artinya Nabi itu ala ainina wa ra'sina, di atas mata kita dan di atas kepala kita. Artinya segala kepentingan kita harus siap kita korbankan untuk menegakkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menghidupkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita menghidupkannya. Seperti tadi berlebihan dalam memujinya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Mentakzim wajib, ya, menghormati wajib, mengangkat setinggi-tingginya wajib. Tapi jangan sampai kepada martabat ketuhanan, sampai-sampai kita meminta tolong kepada Nabi alaihissalatu wassalam setelah meninggalnya. Karena minta tolong kepada orang yang sudah meninggal adalah salah satu yang dilarang oleh agama Islam. Karena mereka sendiri yang perlu pertolongan kita, yang perlu doa kita. Masa berdoa kepada mereka? Jelas? Orang mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan ini yang dilakukan para sahabat setelah Nabi wafat, mereka tidak minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah generasi yang diapresiasi dan diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya oleh Allah tabaraka wa taala. Dan sampai di sini kajian kita.
Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain untuk kita bersama. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah luaskan ilmu kita, dan Allah tingkatkan ketakwaan kita. Sampai di sini habis Pak ya. Jadi siap yang tadi itu enggak ya? Enggak siap. Enggak siap. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih buat saja pulang ya. Yang kurang tolong dimaafkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.